Komedi Show Metro TV. Tepuk tangan. Tadi udah ada 2 komik yang tampil. Tadi kita udah ngomongin juga ada foto-foto dan video. Dan sekarang nih ada foto-foto lagi. Ini masih berkaitan dengan kampanye-kampanye caleg. Betul. Kita lihat nih foto-fotonya. Yuk. Woi. Wah, ini nih. Muda, kuat, dan bergairah. Wah. Ini adalah caleg idaman gua. Kenapa? Caleg ini kalau nanti kepilih nggak bakal minta kendaraan operasional. Oh, naik apa dia? Sepeda fitness. Nggak jalan-jalan dong, Mas. Nggak jalan-jalan. Badannya. Aduh. Ya, itulah pokoknya ya. Jadi kita sih pesannya pilihlah caleg yang menurut Anda tepat dan juga presiden yang sesuai dengan hati nurani Anda. Iya. Tapi abis ini ada komik lagi. Kamu sudah nggak apa-apa. Serem aja denger serem. Yaudah, ayo abis ini ada komik lagi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama gua Krismanto Ronaldo. Temen-temen manggil gua Mas Cemen. Keluarga manggil gua Masya Allah. Oke, kita ngomongin pemilu ya. Ini topiknya berat ya, harus berpikir kalian. Pemilu. Pe itu pemimpin, mi itu mikirin, lu itu elu. Jadi dalam pemilu kita harus cari pemimpin yang mikirin elu. Gimana, keren ya? Cocok nyalek nih. Pemilu di Indonesia diadakan 5 tahun sekali. Karena kalau 3 kali sehari itu bukan pemilu, itu obat flu. Pemilu di Indonesia menggunakan sistem voting. Ngebosenin ya? Coba deh dibuat lebih kreatif dengan cara polling SMS. Pasti nanti banyak caleg-caleg bikin iklan di TV. Assalamualaikum. Nama saya Cemen Prastio. Untuk daerah Cikarang, Cikampek, Cirebon, Cihuahua, pokoknya cici-cici se-Indonesia, jangan lupa dukung saya di pemilu ini ya. Caranya tinggal SMS. Ketik pemilu spasi Cemen, C-A-B-U-L, Cemen. Hatur nuhun. Pemimpin itu yang mampu mengatasi perekonomian di Indonesia. Jangan pelit. Jangan pelit kayak bunda gua. Bunda gua ini pelit banget. Iya, gua minta duit buat beli bensin, dia malah ngasih gope. Gua tanya dong, "Mah, mana dapat duit gope buat beli bensin?" "Dapet kok, kamu belinya yang sasetan aja." Tapi berpartisipasi dalam pemilu itu cukup sulit juga ya. Kita nggak boleh golput, kita harus memilih seseorang yang nggak kenal kita untuk memimpin kita. Itu ibarat peribahasa, bagai mencari jarum dalam tumpukan bodarmi. Tapi di pemilu ini banyak banget caleg-caleg melakukan PDKT ke masyarakat dengan mengumbar janji manis lewat kampanye, baliho, dan sebagainya. Sama halnya kayak gue yang lagi PDKT sama cewek. Gue selalu mengumbar janji manis, manjain dia. Mau makan gue suapin, mau ke mall gue anterin, mau mandi gue mandiin. Tapi gue ini cowok sejati coy. PDKT-nya secara langsung, telepon langsung, ketemuan langsung. Gak kayak cowok-cowok zaman sekarang. PDKT-nya cuma berani lewat BBM, lewat HP keren BB-nya. Elah Nora. BB itu keren karena buatan orang luar negeri. Jadi ada beberapa tipenya yang menggunakan nama-nama zodiak seperti BB Aries, BB Gemini. Coba BB ini buatan orang Indonesia, pasti pakai nama weton. Nanti ada BB Legi, BB Wage, BB Kliwon. Tiap malam Jumat dimandiin. Banyak banget anak-anak muda zaman sekarang pamer-pamer HP kerennya ya, terutama BB. Combro, gue kasih tahu aja nih ya, pada zaman dahulu kala, waktu zaman-zamannya Firaun sering main pemilu dengan dangdut, itu loh 2 hal yang saling bersimbiosis mutualisme.
saling melengkapi. Pemilu tanpa dangdut itu hambar, bagai sayur tanpa garam, bagai Metro TV tanpa stand up komedi. Iya. Twitter gua @mascemen, searching aja, silakan di blog. Iya. Di Twitter ini banyak hal-hal menjengkelkan menurut gua ya. Yang salah satunya adalah orang yang akun Twitternya digembok. Sobat artis. Emangnya isi tel bakal ada yang mau nyolong? Jadi orang mah low profile kayak gua. Twitter nggak pernah gua gembok. Gua kunci stang biar aman. Iya. Nggak pemilu kembali lagi ke pemilu ya. Pemilu itu identik dengan dangdut yang kayak tadi gue bilang ya. Iya, karena dangdut itu adalah musik yang merakyat, dapat dinikmati dari semua golongan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Terlebih lagi, dangdut sekarang mulai merambah ke mancanegara, sampai Amerika. Wih, keren, tepuk tangan dulu dong. Kalau di Indonesia ada trio Macan, di Amerika mungkin ada trio Tiger. Singlenya bukan Iwa Peye, Cracker Piece. Cracker Piece, rice with popcorn, open little Joss. Nama saya Cemen, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya hangat sekali. Selamat datang di Stand Up Comedy Show Metro TV. Tepuk tangan. Pada malam ini yang spesial. Apa yang spesial, Jis? Kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas. Oh, apa itu? Saya juga belum tahu. Nanti kita sama-sama aja. Oke, jadi kita akan ngomongin sesuatu dengan tentang pemilu. Pemilu, karena pemilu sebentar lagi, Jis. Bulan depan. Karena pemilu, ya, itu banyak hal-hal yang menarik untuk kita komentarin, Jis. Pastinya. Nah, salah satunya apa? Yang kita lihat nih. Nah, ini caleg independen. Kalau mau cari pekerjaan, coblos aku. Ini nggak ada lagi ya? Coblos aku. Kalau tidak nyoblos berarti aku yang nganggur. Hehehe. Nah, yang menarik ini dia tuh adalah seorang slankers. Slanker. Enggak gitu. Gimana? Slanker peace ya kan? Bim. Slanker. Bukan bim itu sim lo. Sim? Blank. Bim blank. Sim blank. Nah, tapi abis ini ada komik yang bakal tampil ya. Oke. Jadi lihat nih. Selamat malam semuanya. Efek dari stand up patrick ini gede ya. Sebelum masuk TV gue tuh selalu ditolak cewek. Aduh. Begitu masuk TV, cewek-cewek pada ngantri. Dulu gue ditolaknya apa? Kakak adean, om ponakan, supir majikan yang paling parah. Pemilu itu kan identik sama apa? Kampanye. Kampanye identik sama apa? Dangdut. Nah, setiap kampanye pasti ada musik dangdut. Di setiap musik dangdut itu pasti ada penonton yang teriak, asik, jos. Wah, bener ya? Waktu itu misalnya lagu apa? Pacar 5 langkah. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Asik, jos. Selalu kayak gitu. Mau lagu pop juga kayak gitu juga. Lagu pop Wali. Kau bilang padaku, ku ingin bertemu. Asik, jos. Sekali-kali digantiin apa ya? Kalau usah musik dangdut, undang bintang-bintang internasional. Adele, Katy Perry, undang, suruh nyanyi dangdut. Bayangin ya, Adele nyanyi lagu cabe-cabean. Kalau bahasa Inggrisnya berarti cili-cilian. Cili-cilian, someone like you. Atau enggak, Katy Perry suruh nyanyi deh, Pacar 5 langkah, di translate. Pacarku memang dekat, my boyfriend indeed is near. 5 langkah dari rumah, 5 step
from in the house. Asik-asik, jos. Enjoy, yes. Di Amerika nggak ada jos, ada jazz. Terus ngomongin pemilu. Biasanya kalau pemilu itu, ini ya, supporter bola itu dideketin. Iya, supporter bola. Contoh lah, misalnya kayak kemarin Pilkada Jakarta. The Jack dirangkul, dibaik-baikin, suruh dukung. Kemarin kemana aja? Sekolah, ya maaf, kirain udah libur. Ya gitu. Katanya apa? The Jack itu rusuh. The Jack itu suka tawuran. Gua sakit hati. Gua anak The Jack. Gua gak pernah tawuran. Gua gak pernah rusuh. Gua gak pernah diajak. Sekali ya diajak, disuruh jagain tas. Emangnya tawuran di dia? Akhirnya gue cari tahu kenapa gue gak suka diajak tawurannya. Gue cari tahu, akhirnya gue tahu. Ternyata gue salah gabung The Jack. Gue bukan gabung di The Jack Mania, tapi gue gabung di The JKT48. Tahu ya lagunya ya? Ya? Kan JKT48 itu dari Jepang ya, lagunya Aita kata denganmu. Sekarang itu caleg banyak dari artis ya. Dari artis. Wow, artis sinetron, penyanyi, macam-macam deh. Bukan gak mungkin ntar tahun 2018 ada boyband jadi caleg tuh. Lu bayangin, boyband jadi caleg, pose di posternya gimana? Ada tagline-nya, coblos aku ya. Kalau artis jadi caleg, gue ini agak gak setuju ya. Soalnya apalagi yang bekal politiknya minim. Kalaupun ada setuju itu, gue pengen artis jadi caleg itu Raisa. Bagus ya? Raisa itu waduh cantik banget, manis, baik, dipandang itu adem, kayak Ubin Warnet. Nih nggak kayak mas yang ini nih, ngeliatnya itu panas, kayak tembok pabrik. Ya Raisa ya, gue pernah ketemu waktu itu sama Raisa ya, oh baik banget ya, cakep lagi. Nih andaikan gue jadi pacarnya Raisa. Andaikan Raisa selingkuh, gue yang minta maaf. Raisa, kamu selingkuh ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa, kamu nggak salah, aku yang salah. Maafin aku ya. Saking baiknya, saking cantiknya. Bahkan kalau Raisa andai kata ketilang polisi, polisinya minta maaf. Misalnya Raisa ketilang ya, naik Era King. Stop. Boleh minta SIM-SIM-nya? Nggak ada, Pak. STNK? Nggak ada, Pak. Yaudah, KTP. Kasih. Wah, Raisa Andriana. Pak Raisa, Mbak nggak salah. Aku yang salah. Maafin aku ya. Lewat. Terus apa lagi? Di TV-TV itu emang sinetron religi itu emang apa ya? Jadi tren ya, mainstream. Kalau dulu itu sinetron religi itu gampang diciri-ciriin ya apa? Ada kata ah di belakangnya. Ya, apa? Hidayah, hikayah, hikmah, anugerah, pasrah, mendesah, mimpi basah. Terima kasih, saya Sigit. Exit. Assalamualaikum. Ini ngomongin pemilu ya kita ya. Ini kampanye itu orang pada pasang baligo ya kan, caleg-caleg itu. Itu pemborosan, mahal ya kan. Aduh, udah gitu lagi bikin kotor. Ya nggak sih? Soalnya gimana? Satu baliho satu orang, ya kan boros. Kalau gua usul sih mendingan satu baligo rame-rame. Kan asik tuh, jadi calegnya bisa foto selfie ala Oscar. Rame-rame caleg semua di belakang ya. Kan enak, banyak yang retweet ya kan. Terus lagi gini, itu menurut gue juga nggak efektif. Kenapa sih? Karena ternyata kita tetap nggak kenal ya kan. Ini siapa? Kita nggak bisa cuma kenal dari foto. Kita harus tahu track recordnya ya nggak. Kalau ada track recordnya kan kita enak, rekam jejaknya. Oh bapak yang berhasil mengatasi banjir ya. Oh ya saya pilih. Oh bapak yang berhasil mengatasi macet ya. Oke saya pilih. Kalau nggak ada kan, bapak berhasil apa pak?
Saya berhasil menemukan kebun stroberi. Wah. Berhasil. Ternyata dia Dora ya. Bingung ya kan mau milih, karena sekarang siapapun bisa maju, bisa nyalek gitu. Apalagi yang public figure, artis, atlet pun bisa atlet. Kenapa atlet bisa? Karena atlet tuh lebih ngetop daripada artis zaman sekarang, ya kan? Cristiano Ronaldo, wah, dia kalau nyalek menang tuh. Ya kan, kenapa? Karena dia keren, atlet tuh keren. Rambutnya ditiru banyak orang, ya kan? Perut six packs. Yang kasihan siapa? Atlet catur. Woi. Dia tuh nggak ada keren-kerennya ya. Perut tambun, ya kan? Rambut, ya jidatnya lebar. Di sini ada yang jidatnya lebar? Ada, wah, Mas ini jidatnya lebar nih. Mas hati-hati kalau foto, Mas. Jangan sampai diupload di Twitter. Ntar takutnya disesain ke Ridho. Ya kan? Pak, ada lahan kosong nih. Bikin taman yuk gitu. Kita dibikin taman, itu taman pintar ini ya. Kampanye. Kita juga harus, golput itu bukan solusi kata gue. Jadi kita harus pinter-pinter milih menilai caleg-caleg itu ya kan. Misalnya janji itu banyak kan, saya akan pendidikan murah misalkan, sembako murah, kesehatan murah. Sembako mungkin murah, tapi kalau kata gue sehat itu mahal, ya nggak sih? Karena sekarang ada yang namanya tren hidup sehat. Ya kan lagi ngetren tuh di kota, dan itu ribet banget ya kan, lu harus lari tiap pagi, lu harus update di Twitter, lu harus foto sepatu lo yang mahal itu, lu harus share di pet ya kan. Terus lu makan harus ngitung berapa kalori yang lo makan, berapa karbohidrat kayak gitu-gitu, nggak boleh makan gorengan. Padahal ya nggak, emang kayak gitu enggak sih kalau kata gue ya. Lo lihat ini deh, orang kampung itu tiap hari makan gorengan, nggak pernah sakit paling masuk angin, ya kan, jantengan. Orang kota tuh makannya mahal-mahal kayak gitu kan, terus dia memperdulikan kayak gitunya, sakitnya apa? Gagal jantung, gagal ginjal, gagal move on. Jadi tuh Tuhan maha adil ya kalau kata gue. Kalau lu kaya biasanya penyakitnya mahal, kalau lu miskin ya penyakitnya murah gitu kan. Kita jangan terbuai sama janji-janji caleg, karena caleg itu bisa memposisikan seolah-olah dia selalu ada di pihak yang benar, ya nggak sih? Sama kayak cewek juga pintar memposisikan supaya dia tetap berada di pihak yang benar. Lu pernah dengar nggak? Cewek bilang gini, bisa nggak kita nggak komunikasian dulu? Maaf sayang, aku salah. Nggak, kamu nggak salah. Tapi bisa nggak kita nggak komunikasian dulu? Itu kayak gitu ada kan? Itu kalau mbak minimarket gimana ya? Ini aja mas, bentar saya ada SMS. Ya jadi semuanya berapa mbak? Bisa nggak kita nggak komunikasian dulu? Maaf mas, sayang. Enggak, kamu nggak salah. Tapi bisa nggak kita nggak komunikasian dulu? Terus ada lagi permainan ini supaya mereka terlihat di posisi yang baik. Ada yang namanya putus baik-baik. Lu pernah denger gak? Putus baik-baik. Putus itu pasti bertengkar dulu ya kan. Putus baik-baik itu kejadiannya kayak apa ya? Lu lagi mesra-mesraan gitu, suap-suapan. Ih lu baik banget sih. Putus aja kayak kita putus. Apaan? Sekarang gini ya, gue balik lagi ke pemilu ini. Kenapa sih sekarang kita lebih apatis? Lebih apatis sama caleg-caleg yang ada. Mungkin karena kita udah kayak merasa dibohongin ya kan. Ini paling pencitraan doang. Gue kasih tahu. Dalam kajian public relations, pencitraan atau image building itu nggak ada yang namanya bohong. Paling cuma ngeles, ya kan? Gue kasih contoh. Pilihlah saya karena saya berani untuk menjadi lebih baik. Bohong? Enggak dong. Karena ternyata berani itu gampang. Masalahnya lo mau nggak gitu kan? Misalnya gini, mas yang batik ini sama ini temannya berani nggak? Berani kan? Mas yang batik sebelahnya sama temannya berani. Sih, berani itu gampang. Tapi kalau gue suruh berantem, dia kira-kira mau nggak? Ya enggak lah, orang teman gitu kan. Kalau gue butuh duit, dia yang ngasih. Kalau gue punya musuh, dia yang cover. Ya kan? Sekarang balik lagi ke caleg yang tadi ya. Pilihlah gue karena gue lebih berani untuk menjadi lebih baik. Oke, lu berani. Sekarang kalau kita tanya mungkin, Bapak berani sama memberantas koruptor? Berani sih. Tapi ngapain? Dia kan teman gue. Kalau gue gak butuh duit, dia yang kasih. Kalau gue punya musuh, dia yang cover gitu. Oke, gue Iqbal Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.